Halo kawanku semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman saya petani lele yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Nah, jumpa lagi dengan saya di Sinar Agri Channel. Tentunya channel yang membahas tentang cara budidaya lele yang baik dan benar. Nah, sekarang saya sedang berada di pinggir sawah dan berada di bawah pohon bambu. Sedang apa Thomas? Saya tadi habis nebang pohon bambu ya teman-teman ya. Nah, untuk mau buat kolam lagi. Nah, terus sekarang saya ingin berbagi masalah dengan teman-teman. Wah, bagi masalah sama saya Mas. Wah, maksudnya begini. Jadi di sini nanti saya akan berbagi cerita ya, masalah-masalah apa saja yang sering dialami seorang petani ikan lele. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar masalahnya apa saja. Nanti insya Allah kita bisa selesaikan bersama-sama. Nah, nanti kita akan bersama-sama cari jalan keluarnya. Jadi terus masalahnya apa saja Mas? Nah, jadi masalah yang sering dialami oleh teman-teman itu adalah ada dua. Nah, yang pertama itu adalah kekurangan ilmu, dan yang kedua itu adalah kekurangan modal. Nah, kok cuma dua Mas? Bukan, tapi kedua masalah ini itu bisa bercabang menjadi beberapa masalah, banyak sekali. Tapi yang paling resiko itu adalah masalah kekurangan ilmu. Kalau teman-teman cuma kekurangan modal, itu masalahnya tidak begitu resiko ya, paling cuman kolamnya sedikit dan bebannya juga cuma bisa sedikit. Tapi kalau teman-teman kekurangan ilmu, itu masalahnya akan banyak sekali teman-teman ya. Nah, nanti saya akan jabarkan masalah apa saja yang ditimbulkan oleh kekurangan ilmu. Nah, jadi lebih baik itu kekurangan modal daripada kekurangan ilmu ya teman-teman ya. Jadi kan dulu pernah saya katakan, ilmu adalah faktor terpenting untuk semua usaha ya teman-teman ya. Nah, jadi masalah yang pertama, jika teman-teman itu kekurangan ilmu dari awal sampai panen, itu pasti akan ada masalah terus. Jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman mencari solusi atau mencari jalan keluarnya jika masalah ini timbul di tempat kalian teman-teman ya. Nah, masalah yang pertama ini dari awal, jika teman-teman kekurangan ilmu, masalah yang pertama itu adalah dari pembuatan kolam. Dari pembuatan kolam saja sudah menimbulkan masalah. Masalahnya apa Mas? Nah, jika kita kekurangan ilmu, tentunya itu kita tidak tahu. Nah, jadi masih banyak dari teman-teman yang belum tahu Mas, bagaimana caranya membuat kolam. Terus kalau mau buat kolam ukuran sekian, butuh terpal ukuran berapa. Nah, ini adalah sedikit masalah yang ditimbulkan dari kekurangan ilmu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu tahu, oh kalau bikin kolam sekian itu harus pakai terpal sekian, kan enak, sudah bisa jalan. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman itu masih belum tahu. Jadi teman-teman kalau bisa itu beli terpal dulu, baru bikin kolam ya. Karena apa? Kadang-kadang teman itu Mas, kolam ukuran 160 kali 175, tingginya 65 cm. Nah, itu kan nggak bisa teman-teman ya kalau kita bikin kolam dulu. Karena apa? Terpal itu belinya meteran ya, tidak bisa menyesuaikan kolam kita ya. Jadi beli terpal dulu baru bikin kolam. Nah, itu masalah pertama. Nah, setelah bikin kolam muncul masalah kedua, yaitu persiapan air. Nah, jika teman-teman kadang-kadang kan yang belum tahu, air baru diisi terus diisi benih. Wah, keesokan harinya pada mati semua. Wah, jadi teman-teman harus tahu persiapan air yang harus kita lakukan itu bagaimana. Nah, kadang-kadang teman-teman itu bingung pakai sistem apa ya, yang enak itu pakai sistem apa, yang bagus pakai sistem apa. Nah, jadi teman-teman kalau bisa itu tentukan dulu sistemnya, pakai sistem apa, bebas mau pakai sistem apapun, yang penting yang teman-teman bisa dan bisa membuat teman-teman itu untung dalam budidaya ikan lele ya. Jadi jangan tergiur pakai sistem ini, sistem ini. Tentukan dulu sistemnya ya. Saya tidak pernah melarang teman-teman pakai sistem apa-apa, yang penting teman-teman fokus di satu sistem ya. Kalau teman-teman sudah nyaman, pakai itu saja, tidak perlu ganti-ganti. Karena teman-teman itu budidaya lele bukan budidaya sistem ya teman-teman ya. Nah,
setelah muncul masalah kedua, ini muncul masalah ketiga. Nah, yaitu pemilihan benih. Nah, jadi teman-teman kalau belum tahu bagaimana cara memilih benih yang benar, saya akan kasihkan tips, yaitu bagaimana cara memilih benih yang benar. Memilih benih yang benar itu kalau bisa itu pilih atau beli benih di tempat petani yang memijahkan sendiri teman-teman ya, yang punya indukan. Artinya dia tidak beli di orang lain ya, artinya dia memijahkan sendiri. Nah terus kalau bisa itu pilih yang ayakan nomor 1, karena ayakan yang nomor 1 itu pertumbuhannya yang paling baik. Nah terus ukurannya yang seragam. Nah kadang-kadang petani kalau yang curang itu ukurannya dicampur-campur ya teman-teman ya, ada yang 35, ada yang 34, ada yang 23, ada yang 43. Nah itu adalah pembenih yang curang. Biasanya itu dia benihnya itu beli di tempat lain ya, jadi campur-campur. Nanti resikonya apa? Resikonya nanti pertumbuhannya tidak rata dan itu bisa menghambat masa panen kita ya teman-teman ya. Setelah muncul masalah ketiga, ini muncul masalah keempat. Masalah keempat yaitu adalah tebar benih. Nah setelah memilih benih, ini adalah masalah yang sering dilakukan teman-teman, adalah masalah tebar benih. Nah belum tahu caranya, bagaimana cara tebar benih yang benar, langsung tebar benih, nggak tahu bagaimana caranya. Nah jadi rata teman-teman itu tebar benih itu ngawur ya, di jam-jam berapa saja. Kadang-kadang teman-teman itu tebar benih di sore hari. Nah jadi masalah yang ditimbulkan dari tebar benih itu biasanya terkena moncong putih atau ikan pada menggantung dan kumisnya pada keriting-keriting itu teman-teman ya. Nah itu masalah yang ditimbulkan karena kesalahan tebar benih. Jadi teman-teman kalau bisa ya, kalau bisa itu beli benih sedekat mungkin jaraknya. Kalau bisa itu satu desa atau kira-kira jaraknya itu kurang dari setengah jam ya teman-teman ya. Nah, dan kalau bisa tebar benih itu di pagi hari sebelum matahari terbit. Karena apa? Sebelum matahari terbit suhu di semua tempat itu sama. Jadi misalkan suhunya 25 ya 25 sama, karena belum terkena sinar matahari. Tapi kalau nanti sudah terkena sinar matahari itu suhunya akan beda. Nah jadi penyebab adanya moncong putih itu karena perbedaan suhu ya teman-teman ya. Jadi semisal begini, ketika teman-teman beli benih di tempat saya misalnya ini ya, jadi suhunya itu di tempat saya itu 25. Nah setelah teman-teman tebar benih di kolam teman-teman, suhu kolam teman-teman itu di atas suhu kolam saya teman-teman ya, bisa 30 derajat ya. Nah itu biasanya akan menimbulkan penyakit yang namanya moncong putih. Nah itu kalau sudah terkena penyakit itu sudah bikin pusing. Karena apa? Penyakit itu bisa bikin bangkrut usaha kita ya, karena masalah kecil itu usaha kita bisa bikin bangkrut. Nah terus setelah masalah keempat, ini muncul masalah kelima, yaitu masalah pakan. Nah jadi teman-teman kan pasti berpikir, wah pakan semakin hari semakin naik, harga jual lele itu malah semakin turun. Wah, akhirnya teman-teman itu beli pakan yang berprotein rendah. Nah kalau tidak begitu bikin sendiri pakannya. Nah, tidak tahu proteinnya berapa, akhirnya apa? Dikasih makan lelenya nggak mau besar. Wah, nanti disalahin yang jual benih, wah benihnya jelek, wah ikan lelenya kerdil. Kemarin kan sudah saya bahas teman-teman ya, nggak ada ikan lele yang namanya kerdil ya. Itu tergantung bagaimana cara kita merawatnya. Jadi teman-teman ya, ikan lele itu butuh protein berapa. Nah teman-teman itu beli pakan yang proteinnya itu standar untuk ikan lele teman-teman ya. Jadi kadang-kadang teman itu beli pakan yang untuk ikan nila kan proteinnya rendah. Jadi kalau dikasihkan ke lele itu hanya kenyang tapi tidak mau tumbuh besar ya teman-teman ya. Nah setelah masalah kelima, ini muncul masalah keenam, yaitu porsi makan. Nah kadang-kadang teman-teman ini ngawur ngasih pakannya, ada yang kurang dan ada yang berlebihan. Jadi teman-teman itu banyak yang beranggapan kalau memberi makan sekenyangnya itu akan membuat ikan lele tumbuh besar. Itu tidak benar teman-teman ya, itu salah. Pernyataan seperti itu salah. Jadi semisal begini, ikan lele itu dalam jangka waktu sehari itu pertumbuhannya maksimal sekian milimeter. Nah jadi kalau teman-teman itu kasih pakan
banyak sekali, itu tidak akan mempercepat, itu malah akan membuat amoniak akan cepat berkembang. Karena sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan lele itu akan mengendap dasar kolam dan akan menjadi amoniak. Nah, amoniak ini adalah racun buat ikan lele yang nantinya bisa membunuh ikan lele. Biasanya ditandai dengan ciri-ciri air kolam bau dan ikan lele menggantung massal. Itu karena amoniak yang terlalu tinggi. Bakteri patogennya itu pertumbuhannya sangat cepat sekali ya teman-teman ya. Nah, setelah muncul masalah ke-6, muncul lagi masalah ke-7, yaitu penggunaan obat atau probiotik atau vitamin. Nah, jadi yang bikin teman-teman banyak masalah itu begini ya, karena banyaknya postingan obat-obat yang dijual di grup Facebook. Wah, kalau pakai obat ini bisa menekan FSR sekian. Nah, akhirnya teman-teman itu habis beli obat ini, beli obat ini, pakai obat ini, dan akhirnya apa? Nanti teman-teman ikan lelenya malah akan jadi stres ya teman-teman ya. Bukannya besar malah akan jadi stres. Nah, itu masalah yang sering dialami oleh petani pemula. Karena apa? Dia itu gampang terpengaruh. Jadi ada orang sponsor begini ngikut beli, sponsor ini ngikut beli. Artinya nanti yang akan terjadi bukannya ikan lele besar malah akan timbul masalah ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa fokus satu obat ya teman-teman ya, yang menurut teman-teman itu bagus ya, itu saja, fokus satu tujuan. Setelah muncul masalah ke-7, ini muncul masalah yang ke-8, yaitu pengurasan kolam. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu, pengurasan kolam itu di sore hari, dan kalau tebat benih itu di pagi hari ya teman-teman ya. Kalau airnya kotor dan berbau itu dikuras semuanya full. Tapi kalau airnya cuman kotor tidak berbau, sisakan airnya itu 10-20% saja teman-teman ya. Nah, jadi nanti agar airnya itu tidak perlu fermentasi lagi. Nah, setelah timbul masalah yang ke-8, ini timbul lagi masalah yang ke-9, yaitu sortir. Teman-teman kadang-kadang ini lupa atau mungkin tidak disortir sama sekali. Dan apa Mas masalahnya kalau tidak disortir? Ikan lele itu kan tumbuhnya tidak rata ya teman-teman ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Jika teman-teman tidak sortir, nanti yang kecil tidak akan mau tumbuh besar. Karena apa? Yang kecil itu pasti akan kalah merebutkan pakan. Jadi yang kecil mau makan, sedang sama yang besar, wah, skala akhirnya nggak mau makan dan ikannya tidak mau besar. Jadi kalau kita sortir, kita kumpulkan yang kecil dengan yang kecil, yang besar dengan yang besar, nanti ikannya bisa tumbuh dan saat bersaing merebutkan pakan itu mereka bisa ya bersaing ya, tidak kalah ya. Nah, setelah masalah yang ke-9, ini muncul masalah ke-10. Ini masalah yang paling akhir, panen. Nah, setelah panen harusnya teman-teman kan sudah finish. Nah, tapi karena timbul masalah, terus masalahnya apa Mas? Masalahnya itu kadang-kadang teman-teman itu bingung mau dikemanain ikan lelenya ya teman-teman ya. Terus kadang-kadang harga jualnya itu turun, rendah sekali. Nah, jika teman-teman punya ikannya cuma sedikit, lebih baik dipasarkan di tempat-tempat sekitar teman-teman ya, tawar-tawarkan, atau kalau bisa itu dijual sendiri ke pasar. Nah, tapi kalau banyak itu lebih baik teman-teman itu cari pengepul dulu, tanya sama yang jual benih, Mas, biasanya yang mau beli atau tengkulak lele itu di mana? Nah, saya mau minta nomornya. Nah, jadi kita hubungin dulu ya di teman-teman ya. Saat panen pun itu kalau teman-teman belum punya ilmu itu pasti timbul masalah, yaitu seperti tadi, bingung mau dijual kemana, terus harganya rendah. Nah teman-teman, kalau teman-teman punya masalah lain yang belum saya sebutkan, tolong sertakan di kolom komentar teman-teman ya. Nanti kita akan coba carikan jalan keluarnya bersama-sama. Oke kawanku semuanya, itulah tips singkat dari saya, semoga tips ini bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti terus channel ini, tentunya di subscribe channel yang membahas tentang cara pelihara lele yang baik dan benar. Sampai jumpa, salam Batil Mania Indonesia.